Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya sahabat mari belajar bersama? Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Pada video kali ini kita akan membahas materi di kelas 4, tema 7 Indahnya Keragaman Negeriku, subtema 2 Indahnya Keragaman Budaya Negeriku, pembelajaran 2. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapat pemberitahuan terbaru dari channel ini. Jangan lupa tonton videonya terus ya. Ayo siap-siap, kita mulai belajarnya ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, anak-anak, coba kalian baca bacaan yang berjudul Pola Lantai Gerak Tari. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dengan memeragakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Secara umum, pola lantai membentuk berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi pola lantai di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Perhatikan gambar-gambar berikut. Gambar-gambar berikut menunjukkan pola lantai dari seorang penari saat memeragakan suatu tarian. Silakan kalian amati dan hafalkan satu persatu dari setiap gambar pola lantai tersebut ya. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh gambar-gambar tarian khas daerah. Setiap tarian memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Pada gambar tersebut terdapat tari kuda lumping atau tari ebek yang berasal dari Jawa Tengah. Lalu ada tari topeng Betawi yang berasal dari Jakarta. Dan ada juga tari saman yang berasal dari Aceh. Dan yang terakhir adalah tari kecak dari Bali. Tentu kalian tidak asing dengan tarian-tarian tersebut ya. Setiap tarian memiliki pola lantai dan gerakan yang berbeda.
Pada teks pola lantai gerak tari terdapat foto tari legong. Penari tari legong membawa kipas. Kipas digunakan sebagai penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kipas saat udara panas. Namun, saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan. Kipas angin dan alat pendingin ruangan merupakan contoh alat elektronik, yaitu alat yang bekerja menggunakan listrik. Coba kalian perhatikan alat-alat elektronik pada gambar tersebut. Apa yang menyebabkan lampu senter dapat menyala? Apa yang menyebabkan kipas angin dapat berputar? Apa yang menyebabkan setrika menjadi panas? Dan yang terakhir, apa yang menyebabkan air dapat membeku di dalam lemari pendingin? Nah, betul. Jawabannya karena adanya energi listrik. Peralatan elektronik dapat bekerja karena ada aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Energi listrik dapat diubah menjadi energi lain. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak. Saat arus listrik melewati motor di dalam kipas angin, motor akan berputar dan menggerakkan bilah-bilah kipas angin. Saat arus listrik melewati elemen pemanas di dalam setrika, elemen akan menjadi panas. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Pada lemari pendingin, arus listrik akan memutar motor pada mesin lemari pendingin dan membuat bahan pendingin bekerja. Itulah cara kerja energi listrik yang berubah menjadi energi lain melalui alat-alat elektronik. Nah, sekarang perhatikan alat elektronik yang ada di sekitarmu ya. Coba kalian perhatikan alat-alat elektronik yang ada di rumahmu. Sebagai contoh, ada lampu yang berfungsi sebagai alat penerangan. Berikutnya ada setrika sebagai alat untuk merapikan baju. Rice cooker atau magicom sebagai alat untuk memasak nasi. Handphone sebagai alat komunikasi. Radio dan televisi sebagai sumber informasi dan hiburan. Yang terakhir ada air conditioner atau AC sebagai pengatur suhu ruangan atau pendingin ruangan. Nah, tentunya masih banyak lagi alat-alat elektronik yang ada di sekitar kita ya. Anak-anak, apa yang kamu pelajari hari ini? Yang pertama, kalian telah mempelajari pola lantai sebuah tarian. Selanjutnya, kalian telah mempelajari perubahan energi listrik menjadi energi lainnya. Dan yang terakhir, kalian telah mempelajari alat elektronik dalam kehidupan sehari-hari dan fungsinya. Apa yang kamu ketahui tentang pola lantai gerak tari? Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari. Coba kalian lakukan kegiatan ini sebagai bentuk kerjasama dengan orang tuamu di rumah. Alat elektronik apa saja yang ada di rumahmu dan sebutkan fungsinya. Tulislah jawabanmu dalam bentuk tabel seperti contoh berikut. Anak-anak, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas berikut. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pola lantai gerak tari. 2. Buatlah gambar pola lantai gerak tari pada buku gambar
dengan memperhatikan contoh pola lantai pada video ini. Tentu kalian masih ingat kan contoh gambar pola lantai yang ada di video tadi? 3. Sebutkan macam-macam alat elektronik yang ada di rumahmu dan jelaskan perubahan energi apa yang terjadi pada setiap alat elektronik tersebut. Sebagai contoh, alat elektroniknya lampu. Perubahan energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Selamat mengerjakan tugas. Lalu kirimkan jawabanmu ke guru kalian untuk tugas hari ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Mari Belajar Bersama, silakan klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Dan silakan klik like pada video ini ya. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silakan share ke teman-teman kalian melalui akun media sosial lainnya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.